gorong-gorong semua diperbaiki, semua Jakarta lagi diperbaiki. Jadi yang bisa dilakukan sementara ini adalah mengendalikan banjir. Tidak bisa mengenalkan banjir. Siapapun tidak akan bisa menolkan banjir, tetapi bisa memanage, meminimalisir dampak banjir. Yang saya tanya, yang dilakukan Anies menanggulangi permasalahan banjir apa? Kita ini jangan memberikan ini tanggung jawab kepada satu orang. Saya sepakat itu. Pusat juga harus bertanggung jawab. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar agar pemerintah pusat mengambil alih. Mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi target, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi janji politik Anies Baswedan. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sejak dulu hanya manis di mulut belaka. Ya, lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku. Ferdinand Huta Hayan beber hal mengejutkan Anies Baswedan. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan belak-belakan menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini berkaitan dengan larangan pegawai pemerintah provinsi atau aparatur sipil negara yang terlibat FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia. Ferdinand juga mengatakan seharusnya ibu kota DKI Jakarta bisa menjadi teladan dan sebagai bukti dukungan pada kebijakan nasional untuk larangan ASN yang terlibat dengan FPI atau HTI. Selain itu, Ferdinand juga mengatakan kebijakan tersebut sebagai salah satu bukti dukungan pada kebijakan nasional. Namun di akhir cuitannya, Ferdinand Huta Hayan mengatakan Anies Baswedan tidak berani terbitkan larangan tersebut. Ini sebagai bukti dukungan pada kebijakan nasional menempatkan FPI, HTI sebagai ormas terlarang. Apakah Anies Baswedan lebih cinta FPI, HTI makanya tidak berani terbitkan larangan tersebut? Begitulah kata Ferdinand. Ferdinand Huta Hayan ikut berkomentar terkait video viral Anies asik main golf saat Jakarta sedang dilanda banjir. Video Anies itu pun diposting ulang Ferdinand Huta Hayan seperti dilansir tribuntimur.com. Ferdinand mengomentari gaya Anies Baswedan saat mengayun stick golf. Selain itu, Ferdinand Huta Hayan menyindir tentang banjir. Gaya mengayunnya belum pas, Gub. Masih terlalu kaku ayunan dengan posisi pinggang. Wajah menyeringai dengan mata tersenyum. Syukurlah, driving golf Pondok Indah nggak banjir ya Pak. Sambil memberikan emoji wajah menyeringai. Belum diketahui pasti mengenai waktu pengambilan video Anies saat sedang bermain golf ini. Namun video viral tersebut langsung jadi sorotan netizen. Terlebih dalam video Anies tidak memakai masker. Sementara itu petisi copot Anies Baswedan viral di tengah musibah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek. Usut punya usut adanya petisi yang menuntut Anies dicopot dari jabatan karena publik menilai Gubernur DKI ini telah gagal mengurus wilayah Jakarta. Hanya saja petisi ini sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2018 lalu. Namun petisi ini kembali ramai setelah adanya musibah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta beberapa hari lalu. Petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 180.000 orang dengan target 200.000 tanda tangan. Kini petisi tersebut terpantau telah ditandatangani oleh 204.300 orang. Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan petisi itu merupakan cerminan masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa hal ini perlu diapresiasi dan dihargai, sebab masyarakat tidak tergabung di partai politik manapun, ini tentunya tak terafiliasi dari pihak manapun. Menurut Gembong, ini murni dari ketidaknyamanan masyarakat dengan adanya gangguan dan musibah banjir yang tidak teratasi. Banjir adalah persoalan paling mendasar yang terjadi di ibu kota. Selama ini kan memang Pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi, bisa kita minimalisir. Begitulah ujar Gembong. Sementara itu, pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Gor Cengkareng pada Jumat lalu mengundang kontroversi. Bagaimana tidak, di depan media Anies justru menyebut banjir disenangi anak-anak. Bahkan banyak dari mereka yang sampai berenang di air banjir. Anies menyimpulkan hal itu saat meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Anies juga mengatakan kalau yang senang main di air banjir bukan hanya para korban yang rumahnya tergenang saja. Ada anak-anak dari wilayah lain yang juga sengaja datang ke lokasi banjir untuk bermain. Padahal belum lama ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memperingatkan bahaya yang mengintai dari bencana banjir itu sendiri. Misalnya saja penyakit leptospirosis yang dapat disebabkan oleh kencing tikus
yang terdapat pada air banjir. Lebih lanjut, air kencing tikus yang ada di air banjir bisa mengakibatkan beberapa gejala penyakit, mulai dari gangguan pernafasan, masalah pencernaan, nyeri otot, iritasi, hingga sakit kepala. Oleh karena itu, Menkes Terawan menghimbau bagi setiap warga agar selalu memproteksi diri dengan rajin mencuci tangan dengan air bersih dan memakai alas kaki. Selain akibat kencing tikus, Menkes Terawan juga mengingatkan tentang ancaman penyakit diare dan hipotermia yang juga sering dilanda korban banjir. Tahun lalu Jakarta memiliki Day White Low Traffic, hari dengan lalu lintas lancar selama 141 hari, dengan congestion level tingkat kemacetan sekitar 36%. Artinya warga Jakarta menghabiskan waktu perjalanan 36% lebih lama dari perjalanan rata-rata dalam kondisi normal tanpa kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkelakar bahwa jalanan Jakarta tak selalu macet. Canda Anies, jalanan Jakarta sepi pada dini hari. Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebelumnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih, tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ, gurau Anies. Data TomTom Traffic Index tahun 2020 menyatakan gurauan Anies memang tidak salah, bahwa jalanan Jakarta lancar pada pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi. Sedangkan mulai pukul 6 pagi terutama di hari kerja, jalanan Jakarta mulai padat. Adapun jalanan Jakarta paling macet menurut data TomTom Traffic Index terjadi pada Jumat sore. Pada Jumat pukul 17 dan pukul 18 tingkat kemacetan lalu lintas Jakarta tercatat hingga 68%. Selanjutnya pada Jumat pukul 19 baru turun menjadi 60% dan terus turun sampai pukul 23 menjadi 13%. Bepergian sebelum pukul 5 sore pada Jumat bisa mengirit waktu hingga 4 jam per tahun untuk setiap perjalanan 30 menit. Saran TomTom. Angka tingkat kemacetan lalu lintas itu merupakan hasil survei TomTom, perusahaan spesialis teknologi lokasi. Data indeks lalu lintas berasal dari komunitas TomTom yang berkembang dengan lebih dari 600 juta pengemudi yang menggunakan teknologi TomTom di peringkat navigasi. Sistem di dalam mobil dan smartphone di seluruh dunia. Persentase tingkat kemacetan lalu lintas mewakili jumlah waktu perjalanan tambahan. TomTom memulai perhitungan dari waktu perjalanan dalam kondisi normal tanpa kemacetan di setiap segmen jalan di setiap kota. Kemudian dibandingkan kondisi dengan kemacetan. Misalnya pada Jumat sore tingkat kemacetan Jakarta mencapai 68%. Itu artinya warga Jakarta menghabiskan waktu tambahan 68% lebih lama dari perjalanan rata-rata dalam kondisi normal tanpa kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat gurauan bahwa jalanan di Jakarta tak macet saat jam 2 pagi. PDI Perjuangan menilai Anies bingung mau berkomentar soal kemacetan Jakarta. Anies bingung mau komentar apa tentang kemacetan, karena fakta memang apa yang digambarkan dalam peluncuran buku itu memang betul adanya, kata Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono kepada wartawan pada Sabtu 30 Januari 2021. Oleh sebab itu Anies hanya bergelakar soal kemacetan Jakarta, sehingga kata Gembong tak ada yang bisa menangkis kelakar Anies. Maka yang dilakukan oleh Pak Anies ya hanya berkelakar bahwa jam 2 Jakarta tidak macet, dan itu memang tidak ada yang bisa menyangkal, begitu ujarnya. Lantas Gembong justru berbalik bertanya ke Anies, apakah jam 2 pagi waktunya aktivitas warga Jakarta, Pak Anies? Namun demikian potret kemacetan yang digambarkan tersebutkan pada saat aktivitas warga ibu kota. Pertanyaannya kepada Pak Anies, apakah jam 2 itu waktunya aktivitas Jakarta? Pertanyaannya kepada Pak Anies, apakah jam 2 itu waktunya aktivitas warga? Begitulah imbuhnya. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Jakarta sering mendapatkan citra tentang kemacetan. Anies tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebelumnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga, tergantung jamnya. Kata Anies dalam acara launching buku Potret Jakarta 2020 Kolaborasi Melawan Pandemi yang disiarkan secara virtual pada Sabtu 30 Januari 2021. Menurut Anies, jalan di DKI Jakarta sepi pada jam 2 pagi. Ia pun bergurau sambil mengajak peserta peluncuran buku jalan pada jam 2 pagi agar terbatas dari macet. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi, jadi kalau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Gak ada kendaraan di situ, begitulah guraunya.